TKW Hongkong itu soal viral memviralkan memang sudah jadi keahliannya. Di mana-mana TKW Hongkong selalu bikin warga lokal geleng-geleng kepala. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Ini tanggal 1 Januari ya. Selamat tahun baru semua teman-teman aku. Dan aku semalam juga baru gajian, Alhamdulillah ya teman-teman. Hari ini libur ya, tanggal merah. Kalau belum gajian aku tuh bingung hari ini libur pakai apa lagi ya. Tapi aku sudah gajian. Satu lembar ini 2 juta teman-teman. Uangnya Hongkong tuh lebar ya. Dan ini kalau kecuci ke mesin cuci juga ini tuh nggak bakalan hancur atau sobek gitu ya. Karena kayak plastik, tapi ya bukan plastik juga sih. Kayak gitu, aku mau kirim 4.000, yang 1.000 buat aku. Buat beli pulsa aja 100. Terus buat liburan minimal tuh sekali libur tuh minimal banget ya 150. Kayak gitu. Tapi pasti lebih sih. Aku bawa nasi. Nasi ini dikasih sama tetangga aku. Orangnya baik banget, guys. Nggak tahu orang mana ya. Umurnya udah berapa ya? 51. Udah ibu-ibu sih. Baiklah teman-teman, karena sebentar lagi majikan aku bangun, nantinya Cece, kenapa kamu belum keluar? Kayak gitu. Jadi aku sekarang mau keluar. Susunya dingin banget, guys. Nasi liwetnya enak guys. Ya namanya juga tinggal makan ya. Baik sekali Cece itu yang di depan rumah aku itu. Dia itu kayak seneng banget ketemu aku karena pembantu yang dulu di sini kan Filipin. Jadi nggak bisa deket lah namanya beda negara gitu ya. Jadi aku ada di sini dia tuh seneng banget sering ngasih-ngasihan gitu. Dianya tuh nggak pernah libur ya. Padahal dia di rumah itu tetap kerja setiap hari Minggu tapi nggak dibayar, nggak dihitung lembur gitu. Tapi dia kata majikannya kan silakan kalau kamu mau libur boleh loh, emang ini hak kamu gitu. Tapi dianya tuh nggak mau libur. Karena apa? Karena ibu itu sering sakit, katanya sih mau menopause gitu, jadi sering pendarahan, dirawat di rumah sakit, kadang seminggu, kadang lebih. Nah kemudian yang bayar itu, yang nanggung tuh majikannya semua. Jadi mungkin dia tuh ada rasa nggak enak gitu ya kalau sakit seminggu nggak kerja 10 hari nggak kerja tapi tetap dihitung kerja tetap digaji terus pengobatan semua majikan yang bayar. Jadi sebagai balas budinya itu ya dia tuh nggak pernah libur gitu tapi nggak dihitung lembur gitu sama majikannya. Dia di situ ada majikan laki perempuan terus ada anjing satu. Nah bedanya sama aku kan di sini aku nggak ada piaraan, terus majikan aku juga jarang di rumah. Kalau majikan dia itu yang perempuannya nggak kerja dan seringnya tuh di rumah. Tapi majikan dia juga baik sih, jadi sering ngasih makanan gitu. Kemarin ngasih aku sayur lodeh ya, lodeh tewel gitu. Sayangnya bibir aku kan lagi ada luka ya, jadi pedes. Padahal sih sayurnya tuh enak. Ya orangnya baik lah, alhamdulillah ya, ketemunya orang baik. Maaf ya teman-teman kalau videonya loncat-loncat. Jadi aku tuh keluar dari rumah jam setengah 10 ya. Bangun jam 8, persiapan sejam setengah terus aku keluar. Dan aku sudah ada di MTR Tokwawan, mau ke Kampung Jepang ya teman-teman. Dari exit D1 kita kemudian ambil arah kiri ya. Jalan lurus melewati halte bus ya teman-teman. Kemudian di sini kita nyebrang ya. Tokwawan ternyata banyak sekali gedung-gedung tua loh teman-teman. Nah, kita akan nyebrang.
Dari sini sudah kelihatan restoran Jepang, teman-teman. Kita lurus saja. Banyak sekali gedung-gedung tua. Lurus sampai ketemu Pizza Hut ya, di situ ada The Fantag. Nah, kalau teman-teman sudah nemu The Fantag, itu tandanya sudah nyampe ya, teman-teman. Nah, dari sini bau-bau Jepangnya udah kerasa ya. Lihat jendela yang bergaris-garis itu. Kalau di film-film Jepang kan nuansanya begitu ya. Jendelanya tuh bergaris-garis gitu. Wow, lihat teman-teman. Kita sudah sampai. Sudah sampai teman-teman. Nah, ini teman-teman kita. Ada ngambil video. Ambil video. Ini dia kampung Jepang, teman-teman. Di sini buat pecinta kuliner Jepang banyak sekali di sini ya, berderetan ya kuliner Jepang. Sekarang jam setengah 12, masih sepi ya teman-teman. Nih harganya lebih mahal dari di tempat biasanya ya teman-teman. Di sini satu gelasnya itu $44. Ya beginilah kalau musim dingin ya teman-teman, bajunya kayak robot. Tapi ini tuh anget teman-teman, daripada kedinginan masuk angin. Dan di sini nggak begitu ramai orang ya, padahal ini udah siang teman-teman. Aku sendirian dengan bantuan tripodku. Terima kasih tripodku. Ini tuh kameramen aku. Dan aku sih oke-oke aja libur sendirian tuh ya teman-teman. Gak ada masalah ya, udah biasa sih ya. Di sini menjadi titik pusatnya teman-teman kita pada selfie, ngambil video ya teman-teman. Dan salut sama orang-orang kita tuh selalu tahu aja tempat-tempat yang sedang viral gitu ya. Jadi ini tuh nggak permanen teman-teman. Suatu saat tuh bakalan dibongkar. Misalnya momen-momen tertentu Imlek, momennya Imlek, tahun baru, momennya tahun baru kayak gitu. Jadi ini tuh nggak permanen, diganti-ganti gitu sesuai musimnya gitu. Belum lama di Indonesia viral kasus Agus ya, gara-gara uang donasi itu. Nah, di kalangan BMI juga ada kasus yang ada hubungannya juga dengan donasi ya. Mungkin teman-teman para PMI Hong Kong dan Taiwan tahu ya Miss Yuni. Jadi ada salah satu TKW Taiwan yang statusnya ilegal atau kaburan. Nah, dia itu meninggal dunia di sana di Taiwan ya. Dan dari pihak sana minta bantuan sama Miss Yuni. Nah, ternyata untuk memulangkan jenazah itu butuh biaya 172 juta kalau uang Indo gitu ya, 172 juta. Tentu saja Miss Yuni kan nggak bisa, kalau uang 172 juta itu kan nggak sedikit ya. Kemudian Miss Yuni itu menggalang dana, sampai singkat cerita si mayit ini bisa dikembalikan atau bisa dipulangkan gitu. Nah, setelah mayitnya dipulangkan, ternyata pihak kepala desanya tuh bikin video malah berterima kasihnya kepada satu oknum calon anggota DPRD sana gitu, yang katanya mayit itu dipulangkan atas jasa beliau. Sebenarnya uangnya uang pemerintah
yang melobi ke pemerintah itu yang mau nyalek ini loh gitu teman-teman. Jadi Miss Yuni kan tentu saja keberatan ya, karena Miss Yuni kan takut nanti dikiranya uang donasi itu uang donasi yang tergalang itu dimakan sama Miss Yuni gitu. Sedangkan untuk memulangkan mayit itu sebenarnya dari pemerintah gitu, melalui jasanya calon anggota DPRD ini. Jadi kemudian Miss Yuni membuat klarifikasi di video dan ya sempat rame sih ya teman-teman. Videonya itu sempat rame, ya sempat viral juga, yang ini ngaku berjasa, yang ini ngaku berjasa gitu. Emang kalau masalah uang itu sensitif banget ya teman-teman. Dan ini juga pelajaran buat teman-teman kita BMI ya. Jangan ikut-ikutan temen yang kabur, gajinya gede, kerjanya ringan gitu ya. Karena emang kalau ilegal itu kerjanya ringan. Aku di Taiwan juga dulu ilegal ya. Kerjanya tuh di rumah sakit dihitungnya tuh per jam. Per jam tuh berapa gitu, per hari, ada yang per hari, ada yang per jam. Memang itu besar banget kalau dari gaji yang TKW legal itu bisa 3 kali lipatnya, bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat ya. Tapi kan resikonya ya, lihat, memulangkan orang yang masih hidup saja kalau ilegal itu susah, apalagi yang udah meninggal ya. 172 juta loh, coba kalau dibebankan ke keluarganya harus jual apa itu ke keluarganya ya. Jadi tolong TKW itu mikir-mikir lagi ya, apalagi kalau yang udah ngerasa sakit apa itu mendingan segera menyerahkan diri gitu ya, jangan sampai sudah meninggal masih merepotkan orang lain gitu ya. Sampai akhirnya Miss Yuninya itu ke Taiwan teman-teman, dari Hong Kong terbang ke Taiwan untuk meminta pihak KDEI sana membuat pernyataan bahwa uang donasi itu memang sudah disalurkan dan si jenazah ini pulang ke Indonesia berkat uang donasi yang digalang oleh Miss Yuni gitu. Kemudian Miss Yuni juga setelah dari Taiwan itu menemui Bang Uya Kuya, kemudian podcast dengan Bang Uya Kuya supaya Bang Uya Kuya juga mengklarifikasi kalau memang uang donasi itu sudah disalurkan untuk membiayai pemulangan jenazah gitu ya. Teman-teman bisa melihat di YouTube-nya Bang Uya Kuya gitu ya. Karena dari 172 juta itu katanya Bang Uya Kuya juga ikut menyumbang 23 juta gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita itu hidup nyusahin orang, sampai meninggal menyusahin orang, menyusahin keluarga juga ya. Ya kita di negara orang ya, jangan memandang suatu itu manisnya aja, harus dipikir pahitnya ya. Kita kaburan, pekerjaan ringan, gaji besar. Nah resikonya apa gitu? Resikonya kita suatu saat bisa ketangkep, kemudian dipenjara. Nah kita dipenjara memang dikasih makan, diperlakukan baik, tapi kan orang rumah kita nggak ada kabar tuh, orang rumah panik teman-teman. Nah berpikir ke situnya. Mari kita lihat sekelilingnya ya. Nah ini makanan di sini juga makanan Jepang, namun harganya itu terjangkau ya teman-teman. Oke lah, menurut aku harganya masih oke ya. Nah bagi teman-teman yang suka kuliner Jepang, di sini tempatnya ya. Nah, di sini ada restoran Jepang juga, teman-teman. Deretan restoran Jepang. Nah, ini bank yang biasa TKW-TKW pinjam ya. Public sama UE. Sini ada toko roti. Pokoknya di sini restoran Jepang ya teman-teman. Bagi teman-teman pecinta makanan Jepang. Namun ada juga cafe de coral kalau yang tidak suka restoran Jepang ya. Yang pengen beli minuman atau apa gitu, ada welcome. Welcome itu supermarket ya teman-teman. Di sana juga tadi aku lihat ada DS Grocery yang terkenal harganya murah ya. Hokyun Street. Nah, di sininya Matawai Road. Ya udah, sebenarnya aku nggak mau jauh-jauh nantinya nyasar ya teman-teman. Pokoknya kalau mau restoran Jepang deretannya di sini. Ini tempat ibadah agama mayoritas di sini. Namun sepi ya, mungkin ada hari-hari tertentu mereka beribadah.
Kakek itu berjemur apa, nggak ada matahari, ngantuk di pinggir jalan. Ternyata di Hong Kong juga ada clover ya teman-teman. Clover itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya seperti ucok baba gitu loh teman-teman.